di pelukanku. Tarik ses. Semongko. Kini aku Ya, mohon maaf, mungkin kita jumpa lagi karena sempet terputus tadi. Terima kasih yang masih bergabung. Ya, mungkin kita ingin ngobrol lagi ya, yang tadi sempet keputus. Jadi intinya, halo Pak Jir, mohon maaf tadi sempet terputus Pak Jir. Ya. Gimana Pak Yaki? Mungkin kita sedikit membahas ini tadi ya, yang lebih konteks kaitannya dengan kejadian kemarin. Nah, tadi sempat keputus beberapa pernyataan sampean yang kaitannya dengan pemberitaan kita terkait juga dengan kejadian yang viral video dangdutan polisi. Tapi pada poin yang ingin lebih jelasnya Pak Acir, sebenarnya harapan kita kaya opo jane ngono. Iku mau sempat los, jadi saya nggak bisa menangkap dengan bagus juga ini. Ya, pertama kan gini Pak Yaki. Pertama ini jelas di SE Bupati itu kan pada saat kejadian itu belum dicabut. Jadi masih melarang semua aturan orkes dan sebagainya. Sebenarnya tanggal berapa sebenarnya? Itu kan diakui oleh Karopemnas Mabes Polri itu ke Brigjen Awistiono bahwa itu dilakukan di Purwodadi tanggal 2. Itu clear, sudah di Mabes Polri sudah ngomong itu kan, sudah mengakui itu. Ya? 3 Pak Jar. Itu kan. Tiga. Itu clear. Berarti kan pada saat itu masa COVID dan SE Bupati tentang keramaian, tentang orkes dan sebagainya itu belum dicabut. Hari ini baru dicabut. Ya. Oh, 14 hari ini baru ya? di Pasca 14 hari. Oh iya, berarti kan banyak yang dilanggar itu, dalam tanda petik kan seperti itu kan, banyak yang dilanggar. Kemudian dari sisi etika, itu kan banyak sekali yang dilanggar. Oke lah, kita nggak bahas itu. Aku kalau saya nggak bisa ngomong, speechless. Jadi intinya itu. Tapi intinya banyak warga yang sakit hati, terutama mereka para seniman-seniman itu yang kehilangan pekerjaan selama ini, yang nggak orkesan, yang nggak nyanyi. Itu mereka sakit hati semua ini, gitu kan? Jelas mereka sakit hati kan dengan melihat video itu. Kemudian dampak-dampak yang lain, warga yang selama ini patuh pada protokol dan sebagainya, melihat itu juga pasti kecewa. Tadi saya cerita tahu. Kalau memang yang nyapu. Ya, gimana? Jadi intinya seharusnya sudah. Kalau dari sisi normal gitu ya, dari sisi etis seharusnya sudah kehilangan muka gitu kan, untuk menindak dan sebagainya itu sudah kehilangan muka. Tapi apapun itu kan oke lah, oknum kan. Sementara selama ini kan sebagian besar aparat polisi dan sebagainya itu kan terus melakukan penegakan, sosialisasi dan sebagainya. Jadi jangan sampai tindakan oknum ini merusak semuanya kan, seperti itu kan. Tapi yang pasti harapan kami si oknum ini yang melakukan pelanggaran tetap ditindak. Sebagaimana rakyat yang melakukan pelanggaran itu ditindak, biar ada rasa keadilan. Ya, itu harapan kita untuk mengembalikan kepercayaan warga pada komitmen penegak hukum untuk menegakkan protokol ini. Kan niat gak sih jane? Kan seperti itu. Seperti itu Pak Yaki. Ya, tindakannya juga nyanyi tau apa Pak Jar? Apa nyapu-nyapu itu kira-kira? Ya intinya kan kalau rakyat seperti saya kan pernah disuruh nyapu, disuruh rompian karena melanggar gitu kan. Ya itu kan rakyat, belum ada denda kan. Itu ceritanya, menarik. Itu waktu itu di kota. Kota sudah saya nggak mau waktu itu sudah memberlakukan, tapi belum ada denda kan. Saya pada dasarnya waktu itu masih debatable pelanggaran saya itu, cuman saya nggak mau. Intinya oke lah, saya patuh. Kalau debatable, kalau misalnya di debat aturannya waktu itu mungkin masih mungkin saya lebih
saya lebih kuat untuk menolak itu, tapi saya nggak mau lah, karena waktu itu kan banyak pelanggar juga yang sudah dihukum. Saya nggak mau tujuan memberi contoh besar buruk lah. sebenarnya. Kita juga tahu secara ada tujuan besar untuk menyadarkan kepentingan pribadi. Intinya saya juga ingin menghargai petugas yang susah payah melakukan tindakan ini. Oke lah, petugas ini kan juga capek dan sebagainya, dan seperti itu kan. Itu saja saya dihukum nyapu, dikasih rompi, cuman beberapa orang itu nggak moto saya, untungnya itu. Nyapu ya, gak nyanyi ya, gak nyanyi. Nggak, karena kalau saya nyanyi jelas keenaan. Saya kan penyanyi soalnya. Oh, iya. Penyanyi yang jarang tanggapan itu ya. Karena pandemi. Kalau rakyat dihukum seperti itu, kalau di kabupaten sekarang ada denda, yuk petugas pun harus dikasih hukuman. Iya. Gitu kan, harus dihukum, harus dikasih punishment biar jerah, biar nggak melakukan lagi. Biar sama-sama. Ini kan biar sama-sama rasa keadilan warga ini. Ya, pandemi ini. Seperti itulah. Pandemi digotong bareng. Sing salah yo tanggung jawab kabeh. Benar kan? Iku. Terserah hukumannya seperti apa, itu kan internal kan, tapi yang pasti rakyat harus tahu bahwa mereka ini dikasih punishment. Wong kita rakyat aja dihukum, dikejar-kejar, warung-warung ditutup dan sebagainya. Kate latihannya kan seharusnya malu ini. Iya, misalnya. Seperti itu Pak Yogi. Harapan kita ya seperti itu. Harus ada keadilan lah, ya kan? Pak Jir, yang menarik ini gini, ya Cak Sis ini tiba-tiba terkenal ya. Saya kepingin memandangnya dari sisi apa ya, dari sisi masyarakat kita yang sebenarnya west banget, orang pastim sing pastim, orang ketimuran yang kemudian cara mengkritik dan mengungkapkan ini dengan bahasa dan kalimat-kalimat yang ya sakjane apa ya, kayak tarik sih gitu. Apa Pak Jir melihat fenomena-fenomena kayak gini di tengah kondisi kayak gini gitu? Pertama, kalau warga itu kan sudah payah kan, selama ini sudah payah. Jadi hal-hal semacam itu dijadikan hiburan bagi rakyat, dijadikan hiburan. Dan dari sisi semantis, dari sisi itu, ini seharusnya pukulan. Jadi aparat itu kan ditertawakan oleh rakyat dengan model-model seperti itu. Semongko, ya, seperti itu kan. Semongko melambangkan bahwa ayo wis orkesan ae. Bahkan sudah jadi meme, sudah jadi stiker WA itu. Ayo dangdutan, semongko, seperti itu. Jadi aparat ini ditertawakan oleh rakyat dengan cara-cara seperti itu. Ini kan seharusnya apa ya? Nah, kalau kita kan ditertawakan orang itu kan pelecehan banget, kan sudah itu. Tapi rakyat melakukan itu dengan caranya yang asik, caranya yang unik, dan bisa tertawa mereka itu. Di tengah apa namanya, di tengah nyambut gawe. Iya, di tengah kondisi yang sulit. Nyambut gawe sepi, keliling muter, sekolah tutup kabeh. Iya lah, itu pukulan bagi saya itu. Mall masih buka ya. Bahkan sempat ada mall masih kan buka. Mall kan buka Pak Jir ya. Kenapa tidak sekolah di mall saja itu ya? Tidak logika. Enggak Pak Yogi. Ojo kartoloan oke Pak Yogi, ikut sing ini Basuman. Oke. Intinya itu Pak Yogi. Intinya kita mengharap ada keadilan. Kemudian ini kan sudah menertawakan ini. Ya, benar. Itu kan di Pasuruan ada, di Tegal ada, di Tulungagung itu juga ada kan aparat dan entah alasannya melepas stres dan sebagainya. Oke lah, ini oknum. Harus kita akui itu oknum karena sebagian besar kan kita semuanya kan jenuh. Rakyat sebagian besar itu kan ini juga jadi pembelajaran tidak hanya bener jadi sampean. Kabeh orang yang Pasuruan to ning tempat yang lain. Ojo ngono rakyate pemimpine blenger Pak Jir, pemane anggarane ya wis mlebu nang Covid kabeh bahasa gitu kan. Keadaan di mana isine gak nguber-nguber maling, saya nguber-nguber Covid kan gitu bahasanya. Oh gak ngono ya. Iya, jadi beberapa perwira itu saya ngobrol itu kok jarang nangkap, konsentrasi nang Covid bro, kan seperti itu. Jadi
semua energi tercurah ke sana. Iya, Gitu kan? Kan kasihan ini untuk aparat atau petugas yang benar-benar benar-benar bekerja keras untuk penegakan ya. protokol COVID itu kan. Iya, memang semua Mereka juga kena imbas dari kejadian seperti itu kan. benar-benar operasional dan sebagainya itu mengarah ke sana semuanya akhirnya ya. Oke Pak Hajir, terima kasih. Waduh, Pak Hajir masih mau sharing untuk pagi hari ini. Siap. Siap Pak Yaki. Oke, Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bolo Warmo yang masih setia bergabung dengan kita. Mudah-mudahan ini kita juga masih lancar-lancar jaya bisa berkomunikasi di Jandoman pagi ini karena memang kurang bagus posisi sinyalnya ya. Selamat pagi, terima kasih. Wah, assalamualaikum. Sonku juga mangkrak Kang. Mantap betul. Tarik sis mongko Purwosari hadir. Mas Alfian terima kasih ya. Jadi kita masih ngobrolin soal semongko yang lagi viral Bolo Warmo. Ini ada kuis ya yang bisa Anda dapatkan dan bisa Anda ikuti di kolom komentar ini dengan menjawab. Ini akan di-reupload di mana? Nanti akan diundi setiap minggunya. Jadi sampean ngekomen ambil jawab itu ya. Jadi jawabannya adalah ini acara Jandoman ini akan di-reupload di YouTube apa? Terus domisili sampean, terus hashtag rezeki Jandoman gitu. Ya, selamat pagi saya sampaikan kepada semua teman-teman yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Mungkin ini juga bisa menjadikan pembelajaran terkait berita-berita yang sudah seliweran tadi. Saya akan coba ya ini ke teman-teman. Ya, ini mungkin fenomena yang terjadi di masyarakat kita, tapi paling tidak ini juga bisa memberikan satu pembelajaran untuk kita semakin menegakkan disiplin. Jangan sampai kemudian saya ngajak disiplin tapi tidak disiplin. Nah itu loh. Dan sampai kemudian kita juga antipati sehingga kemudian melawan proses yang sudah ada. Maksudnya melawan tambah gak tertib. Tidak ke arah sana sebenarnya pembelajaran yang ingin atau sharing yang ingin kita bicarakan. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada teman-teman Son tadi ya yang sudah ikutan nimbrung di pagi hari ini. Wah, ini menarik bagi kita semuanya. Selain berita itu mungkin juga kita ingin menyampaikan juga ada beberapa informasi yang kemarin sempat rame kalau kaitannya dengan ini, mungkin ini ada ya yang di Warta Bromo ada penampakan Candi Gunung Gangsir. Wah, ini di abad 18 ternyata Candi Gunung Gangsir itu merupakan warisan leluhur ya teman-teman di Beji. Mungkin ini Beji Kabupaten Pasuruan ini memiliki banyak situs bersejarah. Ini jenengan bisa baca di Warta Bromo, penampakan Candi Gunung Gangsir Beji abad 18. Wong Beji, wong Pasuruan, Jero gitu ya. Bagaimana kemudian ceritanya warisan-warisan yang kemudian kita lestarikan lah begitu. Untuk kaitannya dengan warisan-warisan leluhur ini. Selamat pagi, terima kasih yang sudah di kolom komentar. Wah, ini sudah banyak sekali. Selamat pagi Caca Zakia, selamat beraktivitas di pagi hari yang cerah. Pagi aktivitas Dwi Farkunul Hati. Ya, monggo bagi Anda yang kepingin ikutan kuis di Jandoman, jawabannya bisa Anda lihat ya, dijawab kemudian domisilinya mana. Pertanyaannya cuma gampang, YouTube tayangan ini di-reupload di YouTube apa gitu. Channelnya apa namanya gitu. Kemudian hashtagnya ditambahi di kolom komentar hashtag rezeki Jandoman gitu. Terima kasih, mungkin mudah-mudahan saja ini saya bisa ya. Selamat pagi Bolo Warmo semua dimanapun Anda berada, sehat selalu. Paling tidak kita memberikan pembahasan terutama yang viral yang pagi ini juga cukup ramai jadi pembicaraan di media sosial kaitannya dengan kejadian yang sempat terjadi viral baru di tengah pandemi. Ini kan juga bisa menjadikan bagian dari
pembelajaran kita untuk senantiasa disiplin, tidak hanya kalau podo-podo menegakkan aturan ya semuanya harus taat aturan. Saya mencoba untuk menghubungi Pak Kapolres sebenarnya, cuman kayaknya tidak online atau sedang sibuk ya. Ya itu beberapa poin. Kalau saya mau membaca beberapa informasi yang sekarang sudah seliweran di kolom komentar kita, waduh banyak sekali ini, apalagi melihat komen-komen teman-teman yang kaitannya dengan berita aparat kepolisian yang dangdutan ini. Waduh, ini banyak sekali gitu ya. Paling tidak ini juga ini ingin bagaimanapun ketika masyarakat harus diminta untuk taat, maka yang jadi penegak juga harus taat begitu. Ini jari ini Pak Hajar tadi, yang salah seorang jurnalis yang juga tahu dihukum kalau nggak maskeran. Ini paling tidak ya ada sanksi dan ditunjukkan kepada masyarakat. Sanksinya apa kalau untuk teman-teman? Ya, sanksi yang sifatnya juga menunjukkan bahwasanya ya ayo kita disiplin bareng-bareng gitu. Kalau memang ada yang melanggar siapapun itu ya harus disanksi begitu. Sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Ya terima kasih Bolo Warmo yang sudah bergabung dengan kita break sejenak ya, saya tak habis keaduntek rokoknya. Untuk pagi hari ini terima kasih. Jangan lupa untuk nanti bisa komen di setiap tayangan kita sebenarnya, di tayangan live-nya ya. Kalau tidak di tayangan live-nya ya gak iso awak dhewe bagi-bagi. Ya, pertanyaan apa tadi? Oh ya, pertanyaannya adalah tayangan ini akan diupload ulang di mana? Itu diupload ulang ya, di-reupload di channel YouTube apa? Tayangan ini akan diupload di channel YouTube apa? Begitu Caca Zaskia ya. Ya, terima kasih yang sudah komen dengan kita. Tayangan ini akan diupload di channel apa? Itu jawaban ya. Kemudian di strip domisili mana sampean? Misalnya Mas siapa tadi? Alfian ya, Purwosari itu. Berarti jawaban Purwosari sama hashtagnya rezeki dejandoman gitu. Purwosari Warta Bromo TV Purwosari. Ya terima kasih. Ya ini hashtagnya jangan lupa. Kalau channelnya ini akan direupload apa, tayangan Jandoman ini bisa disaksikan di YouTube apa itu ya. Adi terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan kita tadi. Nah ini mungkin bisa menjadi bagian kita untuk saling berbagi ya. Terima kasih, saya masih akan break sejenak untuk mendengarkan lagu yang lagi viral buat Anda. Terima kasih, selamat pagi. Iki rupanya jakses ya. Sekarang kok jadi ramai ini ya. Selamat pagi Bolo Warmo, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini ya, yang sudah sharing tentang banyak hal. Mungkin ini juga bisa menjadi bagian dari informasi. Saya ingin berkomunikasi juga dengan teman-teman masih di seputaran teman-teman terutama yang berkaitan langsung dengan pemberitaan ini. Mudah-mudahan ini bisa terkoneksi. Ya intinya selain ya karena kan berita tadi mungkin kita akan ke kota ya, ke kota Pasuruan terkait dengan dinamika Pilwali. Wah ini tambah suwe kok tambah mulai
mulai rame kampanyenya. Wah, Kota Pasuruan apa kabar? Nah, ini di Pilwali Kota Pasuruan ini sudah masa kampanye. Masing-masing calon mengeluarkan jurus, mencari simpati begitu, mencari massa pendukung, mencari orang yang kemudian mendukung satu atau dua sebagainya. Paling tidak dinamikanya sudah mulai berlangsung. Tapi yang penting tetap kondusif. Yang diingat-ingat adalah jangan sampai tim ses melanggar protokol kesehatan. Joget-joget akhirnya jadi meme, jadi video-video itu ya. Jangan sampai itu. Artinya hari ini kita sedang dalam posisi yang ya apa ya, bodoh susah lah gitu. Di tengah pandemi ini ayo saling menjaga, saling disiplin. Nah ini oh ya, ini saya ingin menghubungi Pak Kapolres, tapi memang ternyata lagi HUT TNI hari ini. Nah ini mohon maaf ya, agak telat sedikit, saya harus berkomunikasi. Ya, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Mungkin karena bahasanya agak ya karena memang lagi sibuk ini, jadi mungkin agak repot juga. Hari ini HUT TNI ya. Selamat buat teman-teman TNI atas hari ulang tahunnya. Yang keberapa ya TNI ya? Nah, ini tetap semangat untuk menjaga NKRI ya buat teman-teman TNI. Ya paling tidak ini juga bisa menjadi bagian dari bagaimana TNI untuk mengawal negeri ini, memberikan rasa aman, kondusif dan sebagainya. Ya, Bola Warmo, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita pagi ini. Mungkin agak slow respon saya ini kan. Selamat pagi Bola Warmo, terima kasih. Wah, warga Gadingrejo, Warta Bromo TV, terima kasih ya yang sudah komen di pertanyaan ini ya. Mau kaosnya keren jandoman. Pertanyaannya gampang loh, di re-upload di mana? Di-upload ulang di channel YouTube apa begitu ya. Warga Gadingrejo, terima kasih yang sudah berkomentar dengan kita. Ini saya tak ke KPU dulu. Ini mungkin kaitannya dengan tahapan Pilwali Kota Pasuruan ini sudah sampai mana, bagaimana mekanisme yang sudah diterapkan oleh KPU sendiri gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Roy. Selamat. Iya. Mas, sebentar. Yang tulisan materi BEM Uniwaranya sama gosok. Ya, halo. Ya, Halo. mohon izin. Maaf. Sebentar. Baik. Yes, siap. Siap. Mungkin ini kita lagi update saja lah dengan kegiatan KPU hari ini. Oke. Di masa kampanye dan sebagainya. Kemudian apa yang menjadi catatan Iya. mungkin dari KPU gitu. Oke. Gimana Bu Rey? Ya. Ya, ini sudah masuk kampanye hari keberapa ini ya? Berapa ya? Sekitar hari 4 ke 5. Oh sudah lebih lah, Yeah. sudah lebih nih. Oh iya. Ya. Apalagi tim ses iki, peng tanggal piro ya? Pada prinsipnya KPU sudah memberikan sosialisasi tentang larangan, bagaimana tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh tim kampanye dalam mensosialisasikan visi dan programnya. Nah itu pada prinsipnya untuk bisa diketahui seluruh masyarakat Kota Pasuruan bahwa ada gelaran pemilihan, ada paslon yang nanti akan dipilih oleh masyarakat. Nah, masalah larangan dari KPU pesannya ya hanya satu, untuk bisa dipatuhi gitu, karena
ketika aturan regulasi itu tidak dipatuhi, tentu ada sanksi di sana. KPU Nah, kami ya titik-titik di mana Iya. ada pasang banner gitu ya. Apakah KPU fasilitasi Iya, kalau- atau calon boleh masang? Ada dua macam yang difasilitasi KPU dan ada APK tambahan yang bisa diproduksi sendiri oleh paslon. Dan itu diatur berapa persennya, 200% insya Allah untuk penambahan APK-APK. Itu boleh dipasang sesuai perwali, kita bersurat kepada Pemkot, kemudian kita mendapatkan tempat-tempat yang dilarang. Jadi bahasanya saya tidak menyebutkan titik, karena kalau titik kemudian di sana ada 12 baliho, tentu akan berkerumun di situ, balihonya malah justru tidak akan terbaca oleh masyarakat. Kalau semuanya ngerumun di satu titik, maka kita bahasakan sekitar di situ. Selama wilayah itu tidak dilarang, misalnya di depan masjid, tempat ibadah, gedung pemerintah, pendidikan, seperti itu, jalan protokol misalnya. Selama itu maka boleh dipasang di sekitar itu. Nah, kami tentu bekerja sama dengan Bawaslu untuk terus mengingatkan kepada paslon ketika itu ada pelanggaran di sana. Itu Mas Yogi. Nah, ini mungkin kaitannya karena petahana kan ya. Petahana juga masih salah satu calon. Nah, beberapa kemarin saya lihat ada sentilan-sentilan juga sih untuk petahana, misalnya masih terpampangnya foto calon yang sekarang mencalonkan diri, status masih PJ wali kota atau kemarin wali kota, gambarnya masih ada di beberapa sekitaran yang tidak ditentukan KPU misalnya. Apakah itu harus ditertibkan atau bagaimana itu? Iya, harusnya artinya begini, wilayah KPU adalah APK-APK yang diproduksi. Ya, APK-APK itu alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Nah, tentu yang di luar itu menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengingatkan. Kalaupun Bawaslu kemudian berkoordinasi dengan kita akan mengingatkan. Jadi yang diproduksi KPU adalah APK-APK. Tentu itu tidak termasuk bahan sosialisasi atau bahan kampanye. Namun karena kita sudah berada dalam gelaran Pilwali, tentu itu menjadi bagian dari proses pelaksanaan ini. Nah, penilaiannya itu ada di Bawaslu. Kalaupun kemudian Bawaslu berkoordinasi dengan kita misalnya untuk sama-sama mengingatkan, ya pasti nanti akan kita lakukan begitu, Mas. Siap. Untuk katanya dengan gelaran kampanye terbuka, kampanye apa, mekanisme yang akan dilalui? Ya. Ada apa, tahapan apa? Oke. Ini kan jadi satu hal yang baru. Dulu mulai Maret itu kita belajar di rumah. Kita belajar tentang bekerja di rumah. Kayaknya ini kita harus belajar tentang kampanye di rumah. Oh, ada ya kampanye di rumah ini? Artinya kan iya, artinya media online, media daring itu masuk dalam PKPU kampanye. Yang bisa dimaksimalkan di sana. Ketika berkerumun tidak boleh. Ketika tatap muka dibatasi, rapat umum tidak boleh. Maka bagaimana ini untuk informasi ini tersampaikan? Ya tentu kita akan maksimal ke media daring dan media sosial, misalnya begitu. Monggo dimaksimalkan di sana. Dimaksimalkan karena aturan itu kan ada. Misalnya rapat umum sudah tidak ada, perlombaan sudah tidak ada. Nah, perlombaan, itu merujuk kepada perlombaan yang mengumpulkan banyak orang, misalnya goes atau lomba apa yang kemudian menimbulkan kerumunan. Nah, itu yang kemudian dilarang. Maka bagaimana ini kita memaksimalkan media sosial dan media online untuk bisa memfasilitasi kampanye ini. Tapi kelihatannya lebih banyak offline ini sekarang calon-calon, Bu, ya, sejauh pengamatan. Iya, artinya ya sosialisasi itu tetap kita lakukan, Mas Yogi. Kewajiban kami itu mengingatkan, kan begitu. Kewajiban kami mengingatkan, kewajiban kami kemudian memberikan. Kan kemarin soal akun, soal media sosial yang digunakan itu sudah diatur juga. Kayak apa, Bu? Diatur juga, iya. Nggak kelihatan juga. Pendaftaran.
Seingat saya ada berapa ya, 20 atau nanti Pak Nanang yang hafal, ada berapa akun yang wajib didaftarkan. Itu Sudah yang wajib didaftarkan. Di luar itu sudah bukan kewenangan kami. Nah, Enaknya kan gitu. didaftarkan ini sudah masuk ya? Sudah. Iya, masuk. Masuk. Tapi sepertinya tidak ada yang tahu Bu, kalau itu sebagai akunnya kampanye. Judulnya kan pasti ada, Mas. Judulnya kan masih ada. Iya. Kayaknya ini harus pemikiran terverifikasi oleh KPU, yaitu akunnya. Iya. Kita kan mantau terus, misalnya kita kan melihat yang didaftarkan ini ya ini yang kita lihat. Berapa di luar yang itu 20. Tegas sama akun ya. Iya atau ya Gus Ipul Masing-masing 20 akun yang didaftarkan di sebentar. Akun yang didaftarkan berapa? Setiap paslon media sosial maksimal yang didaftar jadi yang didaftarkan di KPU maksimal 20 akun masing-masing paslon. Oh ya, itu sudah Bu? Sudah daftar atau sudah? Ada beberapa yang sudah daftar, ada enggak kayaknya belum. Masih ada kesempatan mendaftarkan lagi ya. Oh masih ada kesempatan proses. Iya. Silakan didaftarkan gitu ya. Boleh. Bisa. Maksimal 20 akun. Oh iya. Masing-masing paslon. Bu, untuk dana kampanye gimana Bu? Untuk dana kampanye? Dana kampanye kemarin sudah kedua paslon, masing-masing paslon sudah melaporkan laporan awal dana kampanye. Nah, artinya sudah melalui tahapan itu dan sekarang nanti proses ke LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Gitu. Sudah kita umumkan. Ya, sudah kita umumkan. Kan di publik tak Bu dana kampanye masing-masing calon itu? Sudah kita umumkan loh Mas. Oh, sudah di webnya KPU ada, di lamannya KPU ada, di papan KPU juga ada. Bisa dilihat. Oh, jumlahnya. Buka aja dia. Hanya punya. Iya, boleh. Bisa. Berapa? Ya. Itu laporan awal dana kampanye ya. Kadang orang salah menilai ini. Dikira apa namanya? Harta kekayaan. Banyak sekali beberapa yang bertanya bukan harta kekayaan, laporan awal dana kampanye. Laporan awal dana kampanye. Iya. Jadi buka rekening berapa awal dana kampanyenya. Jadi bukan harta kekayaan. Ada beberapa yang salah dikira itu laporan harta kekayaan. Iya. Baik, terima kasih Bu Rois. Tetap jaga kesehatannya. Iya. Oke, assalamualaikum. Update soal kegiatan kampanye di Kota Pasuruan. Nah, itu dari sisi KPU sih. Selamat pagi Pulau Warmo, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita. Wah, ini kok gak ada yang jawab ini. Belum ada yang jawab ini ya pertanyaannya. Silakan Anda yang mungkin nanti kita acak, kalau memang ada, oke, bismillah jawabannya Pak Sulwan. Ya, mungkin itu bagian dari proses dinamika yang sudah kita jalani katanya dengan Bil Wali Kota Pasuruan. Selamat pagi Pulau Warmo, tadi saya kepingin konfirmasi juga kepada Pak Kapolres ya. Mungkin beberapa poinnya, tapi beliaunya sedang ikut di acara HUT TNI begitu. Selamat pagi Pulau Warmo, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk terus sehat gitu ya. Saya tadi mencoba untuk menghubungi Pansus. Dewan ini kan dua Pansus jane. Tapi angel lagi kontaknya gitu. Apa gitu. DPRD mungkin ini juga kaitannya dengan penyikapan bagaimana sih selama ini, atau pas repot ya Pak Zaini. Ya, Anda juga bisa ikutan saya ngomong lagi untuk mendapatkan kaos kerennya Jandoman. Syaratnya adalah jawab pertanyaan, kemudian dikasih domisili dan hashtag Jandoman. Cuman itu saja, Anda akan mendapatkan kaos nanti ketika kita undi di akhir minggu yuk. Selamat pagi, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan selalu. Terkait beberapa informasi yang hari ini sudah beredar, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya, memberikan hal yang bagus untuk kita
lebih disiplin lagi dengan protokol kesehatan. Karuwet lah. Selamat pagi, sukses selalu dan sampai jumpa di Jandoman edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik tes. Ayo sis. Buka titik. Jos. Oh. Hey. Penak dipelukanku.